disampaikan materi-materi yang dibahas ya, dan dilengkapi tadi oleh pemaparan dari Bapak pengurus desa. Jadi saya membacakan bahan diskusi untuk UGD 1 sehingga kita bisa kembali ke topik yang sudah dirancang awal. Yang pertama itu bahan diskusinya adalah potensi desa petak sebagai desa wisata, sudah terjawab tadi ya dari pemaparan dari Bapak pengurus desa. Ada potensi alam, budaya, dan mungkin potensi kreatif juga bisa ya, belum seperti ukiran. Kemudian bagaimanakah peran UMKM dalam mendukung pariwisata di desa petak? Nah, di sini saya ingin berdasarkan paparan dari tim peneliti dan dari desa. Jadi peranan UMKM di sini jelas dalam mendukung pariwisata di desa petak adalah dalam untuk membuat produk cenderamata. Tentunya yang berbasis keunikan. Jadi disampaikan tadi, keunikan itu berupa ukiran oleh Pak Arte ya, ukirannya, dan juga kuliner juga bisa dikembangkan sebagai atraksi, sebagai cenderamata, tentunya dikemas dengan bagus, dengan package yang bagus. Cuma perlu dicari keunikannya seperti apa, sehingga jajan Bali buatan desa petak itu berbeda dengan jajan Bali buatan desa yang ada di Tabanan atau di Karangasem, karena basicnya kan jajan Bali kurang lebih sama. Dan juga menurut bapak saya di sini peran UMKM juga bisa dalam mendukung jasa untuk pengembangan atraksi wisata ke depannya. Barangkali nanti penyewaan sepeda atau mungkin drone juga sedang populer ya, atau yang sifatnya petualangan gitu. Mungkin camping barangkali bisa dikembangkan di sini, bisa juga membuka peluang UMKM di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya peran UMKM dalam mendukung pariwisata di desa petak tadi. Nah, kemudian bahan diskusi yang disampaikan oleh Ketua Tim Peneliti yaitu mengenai penentuan faktor analisis internal dan eksternal. Jadi dari paparan dari Bapak pengurus desa dan juga dari tim peneliti, di sini saya bisa melihat yang dapat kita kategorikan dalam internal faktor analisis atau faktor analisis internal. Yang pertama saya melihat sumber daya manusia SDM dari desa petak. Mungkin nanti dari tim peneliti bisa mengeluarkan, dibobotkan barangkali bagaimana SDM itu nanti apakah dia bisa dimasukkan sebagai sebuah kekuatan ataupun kelemahan. Masukan dari saya mengenai kepemimpinan juga, leadership, karena biasanya dari pengalaman saya untuk meneliti di desa, kebanyakan desa wisata itu meskipun sudah resmi dikembangkan, di SK-kan oleh Bupati sebagai desa wisata, tetapi faktanya tidak bisa berkembang. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan. Adanya dualisme kepemimpinan di desa. Pemimpin yang tokoh satu mengatakan A, tokoh dua mengatakan B, sehingga kontraproduktif. Jadi kegiatannya tidak jalan. Kemudian budaya, kalau di Islam aja budaya organisasi, ya, bagaimana budaya yang ada di desa setempat itu juga barangkali bisa dimasukkan sebagai internal faktor analisis atau faktor internal. Yang lain adalah sumber daya alam, kemudian atraksi wisata, lokasi, akses, fasilitas wisata, proses produksi, alat produksi, metode produksi, pasar, saluran distribusi, dukungan pendanaan, dan kelembagaan. Jadi konsep ini saya ambil dari konsep sumber daya untuk manajemen ya. Jadi ada 5M atau 6M dan juga syarat berkembangnya sebuah daya tarik wisata. Konsep 5A 1I. Kemudian, nah itu untuk internal faktor analisis yang dapat saya sarikan dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dan juga dari tim pengurus desa. Kemudian faktor eksternal, barangkali masukan dari saya adalah tren pasar.
Jadi tren pasar sekarang cenderung pasar yang sifatnya alosentris. Jadi cenderung wisatawan itu datang tidak dalam jumlah besar, tapi kelompok-kelompok kecil yang mereka lebih memilih wisata yang sifatnya yang baru, something new. Tidak lagi wisata ke mall atau wisata yang sifatnya mass tourism ya, lebih cenderung ke green tourism yang memiliki keunikan. Kemudian faktor eksternal lain yang mungkin dipertimbangkan oleh untuk tim kita adalah peraturan pemerintah. Selain itu pesaing, ya, kemudian teknologi informasi karena memang ada pergeseran perkembangan pesat, nanti sebentar lagi sudah masuk 5G, maka ini juga jadi analisis dari tim peneliti sebagai strategi bersaing, strategi pengembangan UMKM. Kemudian pandemi COVID-19 juga tetap tidak boleh kita abaikan karena memang kita masih bisa belum lepas dari kenyataan bahwa virus ini masih ada. Nah, terkait COVID-19 ada vaksinasi dan herd immunity. Nah, seberapa jauh kira-kira dari eksternal faktor itu vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat di Bali dan juga berapa besar kemungkinan timbulnya kekebalan kelompok. Nah, jadi menurut pendapat saya bahwa keseluruhan yang saya sebutkan untuk eksternal faktor itu hal yang cukup penting untuk dijadikan bahan analisis untuk menentukan internal faktor dan eksternal faktor. Nah, tentunya dalam mengembangkan desa wisata kita kembali seperti saran pemerintah, Bapak Ibu sekalian, tetap menerapkan strategi competitive advantage ya. Kalau bisa mungkin kalau desanya masih dalam tahap perintisan, ya meskipun sebenarnya fasilitasnya sudah kita bisa katakan berkembang ya, tapi karena SK-nya belum ada, jadi masih tahap perkenalan lah istilahnya ya pada masyarakat, khususnya wisatawan Nusantara. Jadi mungkin cenderung ke cost leadership, strategi fokus ataupun diferensiasi. Dan untuk promosi kita harus lebih intens, promosi melalui medsos, dikenalkan lebih sering melalui Facebook, Instagram, TikTok, karena memang itu yang sedang populer di masyarakat. Tentunya kita harus memperhatikan segmen pasar, apakah di desa peta ini kita sudah tahu belum segmen pasarnya cenderung ke milenial, generasi Y, Z atau generasi baby boomers gitu ya. Barangkali informasi ini penting nanti untuk menentukan strategi yang tepat. Oke, jadi prinsipnya Bapak Ibu untuk mengembangkan desa wisata memang tidak mudah, perlu proses yang panjang karena ada banyak kepentingan di situ. Namun saya melihat di sini bahwa desa peta ini potensinya sudah lengkap, tidak kalah dengan yang lain. Cuma di sini saya melihat dari hasil pemaparan memang yang perlu ditekankan ke SDM. Karena menurut pendapat saya, kalau SDM-nya sudah berpikir maju, semua program yang membuat maju itu pasti bisa diterima dengan mudah. Dan kendalanya mungkin di sini peranan dari Universitas Dharma Mulia mungkin lebih sering memberikan semacam program pelatihan atau pendampingan sehingga nanti pola pikir masyarakat bisa lebih terbuka mengenai keberadaan kepariwisataan yang ada di desa yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian terkait dengan pengembangan wisata, pedesaan, desa wisata di sini tidak boleh kita melepaskan faktor-faktor yang kepentingan yang begitu banyak ya. Jadi titik temunya harus kita dapatkan sehingga apa yang dimau masyarakat desa, apa yang dimau oleh wisatawan itu bisa mendapat satu titik temu. Oke, saya rasa untuk model pengembangan mungkin saya memiliki ide dengan pengembangan konsep Bapak Asuh. Ya, barangkali ada satu pihak yang mau menggagas untuk mengembangkan satu objek, dijadikan percontohan, disupport penuh, sehingga hasilnya nyata dan masyarakat jadi tertarik. Nah, dari satu spot yang bisa berkembang itu mudah-mudahan akan menular ke spot-spot lain yang ada di desa yang mampu mengubah cara pandang masyarakat tentang keberadaan pariwisata.
Dan biasanya di desa-desa lain juga seperti itu. Jadi kalau sudah satu sukses, biasanya sukses itu menjalar ke bagian-bagian komponen masyarakat yang lain. Lihat hasilnya sudah nyata, baru mereka tertarik, itu biasanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ketua Tim Peliti, Bu Dr. Chandra. Semoga penelitiannya berhasil dan semua target yang dicapai bisa terwujud. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya yaitu Bapak Dr. Iwayan Kartimin, SSM. Silakan.